Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين rahimani wa rahimakumullah. Ayat selanjutnya dari surat An-Nisa adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala, innamat taubatu 'ala Allahi lilladzina ya'maluna as-su'a بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang ke-17 dari surat An-Nisa, innamat taubatu, hanya saja yang namanya taubat, 'ala Allah, bagi Allah, adalah lilladzina ya'maluna as-su', adalah untuk orang-orang yang beramal dengan amalan jelek, yakni maksiat, bijahalatin, dengan kebodohan. Tsumma yatubuna min qarib, kemudian bertaubat dalam waktu yang dekat. Maka merekalah yang Allah berikan taubat kepada mereka. Wa kana Allahu aliman hakima, dan bahwasanya Allah Maha mengetahui lagi Maha memiliki hikmah. Walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna sayyi'at, dan bukanlah taubat itu untuk mereka-mereka yang mengerjakan kejelekan-kejelekan hingga ketika datang kematian baru berkata inni tubtul an, aku sekarang taubat. Tidak pula bagi mereka-mereka yang mati dalam keadaan kafir. Walalladzina yamutuna wahum kuffar ulaika a'tadna lahum 'adzaban alima
Mereka adalah orang-orang yang kami persiapkan untuk mereka azab yang pedih. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dua ayat ini berbicara tentang taubat. Bagi siapa Allah berikan taubat, dan siapa yang Allah berikan taufik untuk taubat. Taubat, kata Syekh Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya yang ringkas, ala ibadihi naw'an. Taubatullah ala ibadihi naw'an. Taubat Allah terhadap hamba-hambanya ada dua jenis. Dua-duanya disebut taubat, yaitu Allah berikan kepadanya taufik untuk bertaubat, dan yang kedua diterimanya taubat tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala setelah keberadaannya. فأخبرهنا أن التوبة المستحقة على الله حق أحقه على نفسه. Maka kita barakallahu fikum perlu membedakan antara keduanya. Allah berikan taubat kepadanya. Apa maknanya? Maknanya diampuni. Allah berikan taubat kepadanya, maknanya diampuni. Tetapi kalau Allah berikan taufik kepadanya dengan taubat, maknanya dia bertaubat. Dan Allah memberikan kedua-duanya li'annahu arhamur rahimin. Allah berikan kedua-duanya karena Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka Allah berikan taufik seorang hamba untuk bertaubat. Itu kebaikan pertama dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa orang tadi mendapatkan taufik kemudian bertaubat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala terima taubat tersebut. Itu kebaikan kedua. Dua-duanya dikatakan taubat Allah kepada seorang hamba. Allah berikan taubat pada orang ini, Allah berikan taubat pada orang tersebut. Yang pertama dengan yang kedua memiliki makna yang berbeda. Allah berikan taubat pada orang tersebut artinya diberi hidayah untuk bertaubat. Yang kedua, Allah berikan taubat maknanya diterima taubatnya. Dan ini pembahasan yang sedang dibahas dalam ayat ini adalah yang kedua. Innamat taubatu 'ala Allah lilladzina ya'maluna su' bijahalatin tsumma yatubuna min qarib. Sesungguhnya yang Allah terima taubatnya, yang Allah berikan taubat, maknanya Allah terima taubatnya adalah orang-orang yang beramal dengan amalan kejelekan-kejelekan dengan kebodohan, dan kemudian dia bertaubat dengan waktu yang dekat, yatubuna min qaribin. Bertaubat segera, itu maknanya. Faulaika yatubullahu alaihim. Merekalah yang Allah terima taubatnya. Wa kana Allahu aliman hakima. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui lagi Maha memiliki hikmah. Berkata Syekh Sa'di rahimahullah selanjutnya, fa akhbara huna anna taubatal mustahaqqah 'ala Allah haqqun ahaqqahu 'ala nafsihi karaman minhu wa wujudan. Allah kabarkan dalam ayat ini bahwa taubat yang pantas Allah berikan adalah sebuah hak yang Allah berikan, atau hak yang Allah berikan untuk dirinya sendiri, artinya Allah bebas memberikannya pada siapapun. Karaman minhu wa wujudan, sebagai karam, kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Liman 'amila su, bagi mereka-mereka yang berbuat kejelekan-kejelekan, ay al-ma'asi, maksudnya kemaksiatan-kemaksiatan, bijahalatin, dengan kebodohan. Hati-hati jangan salah paham. Bahwa beramal kejelekan dengan kebodohan bukan maknanya tidak sengaja. Saya tidak tahu kalau itu haram, saya tidak tahu kalau ini dilarang, saya tidak tahu kalau ini ada sesuatu ancaman padanya. Bukan itu yang dimaksud. Mengapa? Karena sebuah maksiat itu sendiri dikatakan maksiat kalau dia sudah tahu itu haram, dia kerjakan. Sebab kalau dia tidak tahu itu haram kemudian dia kerjakan, itu bukan maksiat. Namanya ketidaksengajaan. Dan itu beda pembahasan, barakallahu fikum. Sehingga maksiat dikatakan maksiat ketika orang tadi sudah tahu itu haram dia kerjakan. Berarti apa makna al-jahalah di sini? Berarti apa makna kalimat bijahalatin?
Ya'maluna su'a bijahalatin, dia mengamalkan dosa dengan kebodohan. Ai jahalatun minhu bi'aqibatiha, bodoh, enggak tahu akibatnya bagaimana nanti. Wa ijabiha li sukhtillah, bodoh, tidak tahu kalau ini akan membuat Allah murka. Wa iqabih, bodoh, dia tidak mengerti kalau ini akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa jahlun minhu binadharillah, dan bodoh, dia tidak mengerti kalau Allah melihatnya, Allah mengawasinya. Jahlun binadharillah, jahlun binadharillah, dia tidak tahu kalau Allah melihatnya. Wa muraqabati, Allah mengawasinya. Wa jahila minhu bima ta'ulu ilai, dan bodoh tidak tahu apa yang akan terjadi setelahnya. Min naqsil iman, dari kekurangan iman, au i'damihi, atau justru hilang iman. Fa kullu 'asin lillahi fa huwa jahil. Berarti setiap orang berbuat dosa, dia orang bodoh, jahil. Ikhwan fillah a'azakumullah. Kalau seorang yang alim tidak akan berbuat dosa. Seorang yang memiliki ilmu enggak akan berbuat dosa. Ketika dia berbuat dosa, saat itu dia jahil. Ikhwan fillah a'azakumullah, dikatakan di sini fa kullu 'asin lillahi fa huwa jahilun bihadzal i'tibar. Maka siapa yang berbuat dosa, maka dia adalah orang yang bodoh dengan gambaran yang seperti ini. Wa in kana aliman bitahrim, walaupun tahu kalau itu haram, tetap dikatakan jahil. Balil ilm bitahrim, bahkan ilmu tentang haramnya perbuatan tersebut merupakan syartun likauniha ma'siyah, merupakan syarat untuk perbuatan tersebut dianggap maksiat. Mu'aqaban 'alaiha, yang akan dibalas atau diancam dengan balasan. Justru ilmu tentang perkara itu dosa, itu syarat untuk disebut maksiat. Kalau dia tidak tahu, ya bukan maksiat namanya. Saya mengerjakan sesuatu, ya itu haram. Masa ini haram? Astagfirullah. Apakah dia berbuat dosa? Tidak, karena dia tidak tahu. Justru disebut maksiat kalau dia tahu itu haram, tapi dia kerjakan. Maka ketika dia mengerjakan, dia melupakan kalau itu akan membawa akibat jelek, akan membawa kemurkaan Allah, akan menyebabkan adab nantinya, akan menyebabkan berkurang imannya, akan menyebabkan dia mentambah jauh dari Rabbnya. Ini semua jahila bihi, orang tadi tidak memikirkannya. Jahil, bodoh, dia tidak mengerti apa akibatnya nanti. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa orang yang berbuat bijahalah, dengan kebodohan, kemudian mau tobat. Ikhwani fillah azakumullah. Maka terjemahan sebagian orang keliru dan salah menyebabkan sebagian manusia kesusahan. Sesungguhnya taubat itu bagi orang yang mengerjakannya tidak sengaja. Kalau sengaja nggak ada taubat. Sesungguhnya taubat itu bagi Allah diberikan pada orang-orang yang mengerjakan dengan kebodohan. Kalau ngerti itu haram, dia kerjakan, maka tidak diampuni. Ini bahaya sekali. Maka hampir-hampir tidak ada dosa yang bisa diampuni, karena mereka mengerjakannya dalam keadaan tahu itu haram. Ikhwani fillah a'azakumullah, setelah taufik wal hidayah lana wa lahum wa li jami'il muslimin. Qala thumma yatubuna min qarib, kemudian bertaubat dalam waktu yang dekat. Yahtamil an yakuna al-ma'na thumma yatubuna qabla mu'ayanatil maut. Terkandung makna di dalamnya bahwa dia bertaubat sebelum melihat kematian. Karena kalau sebelum kematian itu dekat, dia bertaubat dalam waktu yang dekat, yakni sebelum kematian. Kalau sudah melihat kematian, sudah datang kematian, kalau sudah ghar-ghara, nyawa sudah di kerongkongan, maka saat itu tidak bisa diterima lagi taubat dan ditutup pintu taubat. Fa innallaha yaqbalu taubatal 'abdi idza tab
qabla muayanatil maut. Karena Allah akan menerima taubat seorang hamba yang bertaubat sebelum dia melihat kematian. Wal azab, dan sebelum melihat azab qat'an, demikian secara tegas. Sebelum kematian akan diterima. Wa amma ba'da huduril maut fala yuqbal. Adapun setelah didatangi kematian maka tidak diterima lagi minal asin taubah. Enggak akan diterima lagi taubat dari orang-orang yang bermaksiat. Wala minal kuffar ruju'un. Tidak pula diterima dari orang kafir ruju'. Tidak bisa rujuk lagi. Kama qala ta'ala an Fir'aun. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berbicara tentang Fir'aun. Hatta idza adrakahul gharaq qala amant. Disebutkan oleh Allah SWT tentang Fir'aun. Hatta idza adrakahul gharaq, hingga ketika dia sudah tenggelam, dia berkata amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil. Sesungguhnya aku beriman bahwa tiada ilah kecuali ilah yang diimani oleh Bani Israel. Wa ana minal muslimin, dan aku menjadi muslimin. Fir'aun ketika tenggelam di Laut Merah mengucapkan kalimat amantu annahu la ilaha illa alladhi, sungguh aku telah beriman dengan ilah yang diimani oleh Bani Israel. Ikhwan ibn a'azakumullah, apakah diterima? Al-ana wa qad asaita qablu. Apakah sekarang, kata Allah, setelah engkau menentang sekian lama kemudian sekarang mau bertaubat? Tidak diterima. Ikhwan ibn a'azakumullah, berarti pertama dia mau bertaubat, kedua waktunya sebelum datang kematian. Wa qala ta'ala, juga Allah berfirman di dalam ayat lain, falamma ra'au ba'sana qalu amanna billahi wahdahu wa kafarna bima kunna bihi musyrikin. Kata mereka yang diazab, ketika mereka melihat azab kami, kata Allah, qalu, mereka berkata, amanna billahi wahdah, kami beriman kepada Allah satu-satunya, wa kafarna bima kunna bihi musyrikin, dan kami mengingkari semua yang kami dulu sekutukan. Apa kata Allah? Falam yaku yanfa'uhum imanuhum, tidak bermanfaat bagi mereka iman mereka. Lamma ra'au ba'sana, ketika mereka melihat azab kami. Diajak oleh nabinya, oleh rasul untuk beriman, menolak, menentang. Diancam dengan ancaman azab, tetap menolak, tetap menentang, sampai turun azab. Maka ketika azab benar-benar turun, apa yang diancamkan oleh para rasul tadi benar-benar terjadi, saat itu sudah terlambat. Engkau tidak bisa lagi bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan lam yaku yanfa'uhum, tidak bermanfaat bagi mereka iman mereka ketika mereka melihat bencana atau azab yang kami timpakan. Sunnatullahi allati qad khalat fi ibadihi, ini adalah sunnatullah yang sudah berlaku pada hamba-hambanya. Wa qawluhu, dan ucapannya dalam ayat yang sedang kita bahas, hatta idza hadara ahadakumul maut, hatta idza hadara ahadahumul maut qala inni tubtul an. Maka Allah katakan, bukanlah taubat itu untuk orang yang berbuat dosa sampai ketika datang kematian baru berkata inni tubtul an. Walalladzina yamutuna wa hum kuffar, tidak pula Allah berikan taubat kepada mereka yang mati dalam keadaan kafir. Maka percuma mendoakan orang-orang yang mati dalam keadaan kafir. Dan tidak boleh untuk kita doakan mereka dengan Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Tidak boleh kita katakan almarhum, al-maghfurlah, semoga diampuni, semoga dirahmati. Tidak bisa. Kalau mati dalam keadaan kafir, maka tidak akan Allah berikan pada mereka ampunan
Wa in tad'un, walaupun kalian berdoa, in tastaghfir 70 marrah, walaupun engkau memintakan ampun 70 kali, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. La yaghfirullahu lahum. Ikhwan ibn a'azakumullah, wa dzalika anna tauba fi hadhil hal taubat ad-dirarin la tanfa' sahibuha. Karena taubat setelah itu adalah taubat terpaksa yang tidak bermanfaat bagi pemiliknya. Kalau sudah melihat azab, sudah melihat surga dan neraka, sudah melihat kebangkitan, sudah dikuburkan, sudah dikumpulkan di padang mahsyar, maka saat itu ya jelas mereka semua beriman. Jelas mereka semua beriman karena melihat bukti-bukti yang nyata di hadapan mata kepala mereka. Maka itu disebut taubat ad-dirarin, taubat terpaksa. Mengapa taubat terpaksa? Karena semua sadar saat itu, semua mengerti saat itu. Ikhwani fillah azakumullah. Maka mereka berkata, kami telah beriman, kembalikan kami ke dunia, kami akan beramal saleh. Tidak bisa. Itu taubat iman yang tidak bermanfaat adalah beriman bertaubat ketika sudah masuk ke dalam alam akhirat, masuk ke dalam alam kubur, alam akhirat, maka saat itu tidak ada lagi pintu taubat terbuka. Semuanya sudah tertutup. Nasallahu alaihi wasallam. Innama tanfa'u taubatal ikhtiyar. Taubat yang diterima adalah taubatal ikhtiyar. Lawannya taubatul ittirar adalah taubatul ikhtiyar. Apa maknanya atau apa perbedaan antara keduanya? Taubatul ittirar, mau tidak mau beriman. Itu taubatul ittirar. Kalau taubatul ikhtiyar, bisa beriman, bisa tidak. Saat itulah ada ujian. Silahkan. Kalian mau beriman, mendapatkan pahala dari Allah. Kalau tidak beriman, terancam dengan ancaman azab. Itu ada ikhtiar. Dia mau beriman atau tidak. Itu ujian, dan ini yang kalau dia pilih taubat diterima. Karena taubatul ikhtiyar. Kalau taubatul ittirar tidak ada pilihan lain. Enggak ada pilihan lain. Mau tidak mau mereka akan beriman semuanya. Ketika dikumpulkan di padang mahsyar, ketika mereka menyaksikan alam akhirat, semuanya beriman, enggak ada yang tidak. Itu taubatul ittirar. Maka enggak ada nilainya bagi mereka yang taubatnya pada taubatul ittirar. Yang akan bermanfaat adalah taubat di masa taubatul ikhtiyar, taubat yang masih memiliki hak pilih saat itu. Wa yatamil an yakuna ma'na qawlihi min qarib, dan bisa jadi makna min qarib mengandung makna ay qaribun min fi'lihim. Bisa juga dekat, bermakna dekat dengan perbuatannya, tidak lama-lama. Dia berbuat dosa, segera bertaubat. Dia berbuat dosa, segera minta ampun. Ini qarib juga. Tetapi barakallahu fikum, kaidahnya sudah dijelaskan, selama belum datang kematian, maka pintu taubat masih terbuka, dan saat itu masih disebut qarib. Tetapi bisa pula maknanya adalah dekat dengan perbuatannya. yakni tidak lama, tidak israr, tidak terus-menerus. Limadha? Karena biasanya orang yang terus-menerus dalam dosa, berlambat-lambat taubat, biasanya sulit untuk kembali. Sudah menjadi kebiasaan, sudah menjadi sesuatu yang terus-menerus dikerjakan, maka biasanya sulit untuk kembali. Demikian kata Syekh Sa'di dalam tafsirnya yang ringkas, kata beliau, anna man badara ilal iqla' min hini suduri dhanbi, siapa yang segera untuk berhenti. Iqla' maknanya berhenti. Ketika muncul dosa-dosa, segera dia berhenti. Wa anaba ilallah, dan kembali kepada Allah. Wa nadima, dan menyesal alaih. Fa innallaha yatubu alaih, maka Allah akan menerimanya. Bi khilafi man istamarra ala dunubihi, berbeda dengan mereka-mereka yang terus-menerus dalam dosa. Wa asarra ala uyubihi, dan terus-menerus di dalam aib-aibnya, hatta sarat fihi sifatun rasikhah, hingga jadilah sifat yang melekat padanya. Na'udzubillah. Dosa, aib
kejelekan, keburukan, tetapi dikerjakan terus menerus, ala israrin, maka akan melekat padanya menjadi sifatin rasikhah, menjadi sifat yang rasikh, sifat yang melekat kuat padanya. Fa innahu ya'sur alaihi ijadut taubah. Biasanya orang yang demikian tidak diberi taufik oleh Allah untuk taubat. Ini makna taubat Allah yang kedua. Tidak diberi taufik untuk taubat. At-tammah dengan taubat yang sempurna. Biasanya sulit untuk bertobat dengan taubat yang sempurna. Mulutnya menyatakan taubat astagfirullah, hatinya menyatakan besok saya akan kerjakan lagi. Nanti saya akan kerjakan lagi. Kalau ada kesempatan saya akan berbuat lagi. Karena sudah menjadi kebiasaan. Na'udzubillah. Wal ghalib annahu la yuwaffaq lit-taubah. Yang kebanyakan, yang sering kali mereka tidak diberi taufik untuk bertaubat. Wala yuyassir li asbabiha, dan tidak dimudahkan untuk menjalani sebab-sebab taubat. Kalladhi ya'malu as-su' ala ilmin tamin wa yaqinin wa tahawunin binadharillah, seperti mereka yang berbuat dosa dalam keadaan memiliki ilmu, mengerti tentang dosa itu dan juga yakin bahwa itu dosa, wa tahawun binadharillah, tetapi dia meremehkan pandangan Allah kepadanya, melupakan bahwa Allah melihatnya dan mengawasinya. Fa innahu sadda ala nafsihi babar rahmah, maka orang ini seakan-akan menyengaja untuk menutupi pintu taubat atas dirinya. Seakan-akan dia sengaja menutup pintu taubat dari dirinya. Karena melupakan bahwa Allah melihatnya. Mengabaikan kalau Allah mengawasinya. Gak peduli dengan itu. Naam qad yuwaffiqillah abdahul musir. Naam. Memang bisa jadi orang yang israr pun kadang diberi taufik oleh Allah untuk taubat. Artinya bisa saja terjadi. Orang sudah israr sekian lama, kemudian berubah dan bertaubat. Mungkin, tetapi jarang terjadi. Yang paling sering adalah yang diberi taufik untuk taubat adalah orang yang bersegera untuk bertaubat. Adapun yang musirran ala dzanbi, yang terus menerus dalam dosa, menjadi kebiasaan bagi dirinya, biasanya sulit untuk bertaubat. Nasallahu alaihi. Kalau dikatakan ada orang yang sudah israr diberi taufik untuk taubat, ada. Maka dikatakan di sini qad yuwaffiqillah, kadang Allah juga berikan taufik ila abdihil musir, kepada hambanya yang israr ala dzanbi, an amdin, dengan sengaja-sengaja, wa yaqinin, dengan sengaja-sengaja dalam keadaan tahu kalau itu adalah dosa, litaubatin tamah, diberi taufik untuk taubat yang sempurna. Qad yakun, kadang-kadang. Allati yamhu biha ma salaf, taubat yang menghapuskan semua apa yang telah lewat daripadanya, min sayyiatihi wa ma taqaddama min jinayatihi, dan semua yang telah lewat dari kejahatan-kejahatannya. Walakin ar-rahmah wat taufiq lil awwal aqrab, tetapi rahmat dan taubat untuk orang yang jenis pertama lebih dekat daripada jenis kedua yang sudah israr, yang sudah terus menerus, yang sudah berlama-lama dalam dosa. Walihada khatamal ayatul ula biqaulihi, oleh karena itu Allah tutup ayat yang pertama dengan kalimat wa kana Allahu aliman hakima, dan sesungguhnya Allah aliman, maha berilmu, maha mengetahui, hakima, maha memiliki hikmah. Famin ilmihi, dan termasuk ilmunya, annahu ya'lam sadiqat taubah wa kadibaha. Dari ilmu Allah, Allah tahu apakah dia jujur taubatnya atau dusta dalam taubatnya. Allah tahu masing-masing orang yang jujur atau yang tidak jujur. Fayujazi kullan minhuma bihasbi ma yastahiqu bihikmatih, maka Allah akan balas masing-masingnya dengan apa yang pantas dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing Allah balas dengan apa yang pantas. Yang jujur tentunya dibalas dengan kebaikan. Yang dusta Allah akan balas dengan kejelekan di atas kejelekan. Kejelekan dosanya dan kejelekan taubat yang tidak jujur. Kejelekan kedustaan dalam taubatnya. Maka dia mendapatkan dosa di atas dosa.
Nasallahu salam al-afiyah. Qala, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan hakima, yakni semua itu Allah hukumi dengan hikmah. Masing-masing dari keduanya, apakah yang jujur atau yang dusta, Allah siapkan balasannya bihasbi ma yastahiq, dengan apa yang pantas baginya dengan hikmahnya. Wa min hikmatihi an yuwaffiq man iqtadat hikmatuhu wa rahmatuhu taufiqahu lit-taubah. Dan termasuk hikmah Allah, Allah berikan taufik siapa-siapa yang pantas diberi taufik. Allah berikan taufik kepada orang-orang yang pantas diberi taufik, yang pantas diberi rahmat, untuk bertaubat dengan taubat yang benar. Wa yaghdul man iqtadat hikmatuhu wa adluhu adama taufiqihi. Dan Allah akan biarkan tidak dibantu, tidak ditolong orang-orang yang memang pantas secara hikmah Allah, memang pantas secara keadilan Allah untuk tidak diberi taufik. Wallahu a'lam bissawab. Allah lah yang maha mengetahui. Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mengetahui segala sesuatu. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.